Hai, kembali lagi kita bersama di training video ini. Sekarang saya mau men-sharing dengan Anda sebuah topik tentang karir Anda. Tentunya Anda masuk ke ACSJ mengharapkan sebuah karir yang baik untuk diri Anda sendiri. Dan seperti saya tekankan di awal, kami senang melihat Anda berkembang dan kami berharap bersama kami Anda bisa naik dalam karir Anda, dalam gaya hidup Anda, dan dalam kebahagiaan dan keberhasilan Anda. Oleh karena itu, saya mau sekarang sharing 4 langkah agar Anda bisa maju dalam karir Anda di ACSJ dengan usaha Anda sendiri, tanpa harus menunggu permisi dari atasan Anda atau menunggu promosi. Pelajaran ini bisa Anda dapatkan dari buku saya bernama It's My Career I Decide. Ada versi Indonesia dan Inggris, dan silahkan minta pinjam bukunya di perpustakaan. Di buku ini saya jelaskan 4 langkah dengan singkatan bernama DEAL, D-E-A-L. Maksudnya, kalau Anda ikutin ini, Anda akan mendapatkan the best deal in your career. Gitu loh. Mau kan? Ayo kita mulai. Pertama, saya mau pastikan Anda sudah nonton video Successful Mindset dulu, karena fondasi dari seorang karyawan yang berkarir dengan lancar adalah mindset-mindset yang dijelaskan. Supaya saya tidak mengulang banyak, silahkan nonton video itu karena mindset sok tahu, korban, dan lain-lainnya benar-benar menghambat perkembangan Anda dalam karir. Sedikit saya ceritakan tentang karir saya dulu dan kenapa saya terdorong untuk menulis buku ini. Saya bukan dari keluarga orang susah. Kebalikannya, saya sangat diberikan banyak hal. Sekolah tinggi, uang saku, kesempatan tinggal di luar negeri, dan sekolah di luar negeri. Mulai saya sadari pada umur 21 bahwa saya anak manja. Bisanya buang duit, tapi belum tentu bisa nyari duit. Maka dari itu, saya mulai mau belajar cara membangun kekayaan. Bukan untuk berfoya-foya, tapi untuk merasa aman dalam hidup saya. Kalau sampai suatu hari orang tua saya tidak ada, dan saya kehilangan semua harta saya harus bisa mulai dari nol dan membangun lagi. Pada saat itu, saya lulus dari universitas di Amerika dan kembali ke Indonesia. Ayah saya menawarkan saya kerja di kantornya, tapi saya menolak karena saya tidak mau jadi anak papi di kantor. Saya mau mandiri. Saya mau orang hormati saya dan mendengarkan input saya karena saya, bukan karena dibantu reputasi ayah. Dari situ saya mulai bekerja sebagai seorang sales lapangan, dan benar-benar dari bawah. Saya melakukan servis di dapur-dapur hotel dan ruang laundry yang panas seperti rekan-rekan saya yang lain. Padahal mungkin untuk lulusan luar negeri seperti itu tidak begitu menarik, apalagi untuk cewek. Di karir saya dengan perusahaan itu, saya berkembang selama 8 tahun. Dari seorang sales di Jakarta, menjadi seorang regional manager di Singapura, menjadi seorang kepala divisi di Indonesia, dan kembali menjadi internal business consultant untuk membantu sebuah divisi di Singapura. Karir saya meningkat dengan pesat. Setiap 1,5 sampai 2 tahun, saya naik ke posisi baru dan selalu mendapat yang lebih baik. Tapi anehnya, saya tidak pernah dapat promosi dari atasan saya. Saya tidak pernah dipanggil untuk kenaikan jabatan. Yang ada, saya justru meminta peluang baru dengan menunjukkan prestasi dan kesetiaan dan kepedulian terhadap perusahaan. Anda bisa baca detailsnya di buku saya. Yang penting sebetulnya, saya merasa puas dengan apa yang saya sudah capai. Saya sudah melalui banyak tantangan dan saya merasa bahagia bahwa saya bisa menang dari atas tantangan itu. Dengan pelajaran yang saya dapatkan melalui segala tantangan itu, saya jadi lebih berani untuk menjadi coach dan sekarang mulai bisnis sendiri. Sejujurnya, apa yang saya lalui di saat saya berkarir telah mempersiapkan saya sekarang dalam misi saya. Saya sekarang merasa hidup saya sangat berarti dan setiap hari saya berkontribusi untuk orang lain. Dan saya mau bagikan rahasia karir yang berarti untuk Anda. Siap? Oke, kita mulai. Sebelumnya ingat, karir Anda adalah tanggung jawab Anda, bukan perusahaan. Perusahaan karyawannya banyak, bukan hanya Anda. Kalau Anda menunggu dipromosikan, menunggu dipuji, menunggu, bisa jadi Anda kecewa karena apa yang Anda tunggu datangnya lama atau bahkan tidak pernah datang. Jadi, demi masa depan Anda sendiri, saya anjurkan Anda mencari cara untuk mengambil peluang dan mengembangkan karir Anda sendiri. Kami senang bila Anda bisa maju dan kami butuhkan orang yang maju.
Pertama dari deal adalah D, yaitu dare. Di bahasa Inggris, dare artinya berani. Beranikah Anda mencapai sukses? Mungkin Anda berpikir itu pertanyaan yang bodoh, tapi sering nggak kita lihat orang yang minder, yang kurang percaya diri? Atau adakah di dalam diri Anda sebuah ketakutan untuk memiliki tanggung jawab yang lebih? Untuk berdiri di depan orang penting dan memperlihatkan talenta Anda? Apakah Anda mengucapkan, kalau dia sih bisa, tapi kalau saya, apa saya bisa? Atau bahasa gaulnya, nggak gua banget, gua mah cukup segini aja. Perhatikan bedanya rendah hati dan rendah diri. Orang sukses banyak yang rendah hati. Mereka memang menghargai apa yang mereka capai, mereka masih ingin lebih banyak lagi, dan mereka menghargai orang-orang yang sudah membantu mereka. Ada juga orang yang rendah diri. Mereka menganggap dirinya kurang layak mendapatkan kesuksesan, atau kepintaran, atau kesempatan seperti orang lain. Mereka adalah win-lose. Orang lain bisa win, tapi saya ngalah aja deh. Ada juga orang yang cemas akan masa depan. Kecemasan itu mengurangi keberanian Anda untuk melangkah. Jadi dalam step pertama, ayo, Anda lebih berani. Bagaimana supaya Anda berani untuk menginginkan lebih untuk diri Anda sendiri? Punya ambisi? Punya drive kalau bahasa Inggris? Artinya memiliki keinginan untuk maju. Tanpa itu, sulit bicara tentang karir dan yang lain-lain. Bahkan saya percaya bahwa drive itu tidak bisa diajarkan. Hanya yang bisa disadarkan dan dikembangi. Kalau Anda sudah tidak punya drive, ya mau di training seperti apapun, Anda tidak akan ngerti. Bagaimana menyadari drive Anda? Pikirkan, untuk apa Anda bekerja? Untuk apa Anda berkarir? Kalau untuk uang, ya untuk apa uangnya? Masa mau berenang dalam kolam uang? Untuk siapa Anda berkarir? Untuk anak? Untuk keluarga? Aktualisasi diri? Orang tua? Tuhan? Siapa yang menjadi dorongan Anda untuk mengeluarkan seluruh potensi Anda untuk berkarya? Pikirkan baik-baik, dan biarkan Anda mengalami emosi yang kuat atas dorongan itu. Inilah yang akan memicu Anda dalam kesulitan dan tantangan. Inilah yang akan memberanikan Anda untuk melangkah lebih maju lagi. Di dalam buku ini, di akhir bab tentang dare, ada beberapa pertanyaan untuk Anda pikirkan. Silakan stop video ini dan jawab pertanyaan tersebut untuk diri Anda. Baik, kita lanjut dengan yang berikut ini. Bila Anda belum menjawab pertanyaannya, saya minta Anda jawab agar Anda benar-benar mendapatkan kejernihan dalam pengalaman belajar ini, bukan hanya sekedar teori. Jadi, bila Anda belum menjawab pertanyaannya, silakan stop video ini dan lanjut lagi setelah Anda menjawabnya. Oke, yang kedua dari deal adalah E, yaitu excel. Excel adalah salah satu akar dari kata excellent. Artinya, Anda excel pada saat Anda mencapai sesuatu yang luar biasa. Bila Anda berkarya dengan kualitas biasa-biasa saja, bagaimana Anda bisa maju? Bagaimana orang akan memberikan peluang yang lebih untuk Anda? Apalagi kalau performance Anda di bawah ekspektasi. Tapi bagaimana kalau Anda tidak jelas apa ekspektasi perusahaan terhadap Anda? Mungkin aja kan, atasan Anda kurang jelas, kepemimpinan Anda kurang baik, sistem di perusahaan tidak ada penilaian yang jelas. Itu semua bisa terjadi, dan itu bukan salah Anda. Tapi kalau Anda biarkan ketidakjelasan itu dan dampaknya Anda tidak tahu bagaimana mencapai ekspektasi, nah itu salah Anda. Ingat, di successful mindset, Anda bisa punya mindset korban atau pemimpin. Anda bisa bilang, oh sistem di perusahaan nggak jelas, itu salah perusahaan. Kasian deh gue jadi korbannya. Atau Anda bisa bilang, hey, oke, tidak jelas. Tapi saya bisa memperjelas bila saya mau melakukan hal-hal ini. Jadi saran saya, kalau Anda tidak jelas, tanya ke atasan Anda. Apa yang saya harus capai untuk memenuhi ekspektasi perusahaan terhadap posisi saya? Dan apapun jawaban mereka, pastikan ada angka yang mereka berikan. Contohnya kalau mereka bilang, dapatkan banyak klien. Anda tanya lagi, berapa banyak yang saya harus dapatkan per bulan untuk memenuhi ekspektasi? Berapa yang saya harus dapatkan per bulan untuk melampaui ekspektasi?
Karena tanpa sebuah angka yang jelas, Anda tidak mungkin bisa tahu apa yang di-expect. Kalau tugas Anda bukan sales, contohnya atasan Anda bilang, pastikan customer merasa nyaman. Anda bisa tanya, bagaimana ukurnya customer nyaman? Apa angka yang saya harus capai untuk menunjukkan customer sudah nyaman? Mungkin atasan Anda perlu berpikir, dan saya yakin sistemnya ACSJ tidak separah itu. Tapi just in case, ya sudah, berikan atasan Anda waktu untuk berpikir dan minta waktu beberapa hari lagi untuk meminta jawabannya. Mungkin untuk kasus kedua itu, angkanya adalah jumlah bulan retention atau nilai dari sebuah satisfaction survey. Apapun, pasti ada cara untuk memberikan angka untuk performance Anda. Dan bila atasan Anda tidak bisa menjawabnya, mungkin Anda bisa menyarankan bagaimana kalau kita pakai angka satisfaction survey. Nih, saya sudah bikinin satisfaction survey-nya. Menurut Anda bagaimana? Ya, jadi itu akan membuat Anda lebih excellent. Bahkan, saya pernah meng-coaching orang untuk membuat survei kebersihan untuk menilai pekerjaan seorang office boy. Setiap pekerjaan bisa dinilai. Dan setiap orang layak mengetahui bagaimana dia bisa bekerja dengan baik secara excellent. Untuk menjadi orang yang excellent, Anda juga harus tahu talenta Anda. Sering saya bertemu dengan orang yang maksudnya baik, mau kerja keras, tapi salah tempat. Kadang-kadang Anda memilih sebuah jurusan di kuliah karena pemerintahan orang tua, atau karena ikut teman, atau memang karena jurusan itu menarik untuk Anda pada saat itu. Tapi mungkin sekarang Anda sudah berubah. Atau dulu Anda masuk kerja sebagai sales, dan terus Anda ikutan karir sales, tapi mungkin hati dan jiwa Anda lebih cocok di customer service, atau bahkan di accounting. Atau sebaliknya, Anda masuk di accounting, tapi sekarang maunya ke sales atau customer service. Jadi pertanyaan saya, apa pola-pola dalam karir Anda yang Anda bisa pelajari untuk mengetahui talenta Anda? Ada juga banyak tes talenta di internet yang Anda bisa ambil untuk benar-benar menggali potensi Anda sebenarnya di tempat yang benar. Biji mangga pasti buahnya mangga. Bila Anda mengetahui biji talenta Anda, maka saya yakin Anda bisa menghasilkan sebuah buah yang sesuai dengan talenta Anda dan yang manis. Hentikan video ini sekarang dan silakan jawab pertanyaan-pertanyaan di bab Excel. Nah, sekarang kita akan bicarakan bagaimana Anda bisa memimpin proses perkembangan karir Anda. Banyak orang menerima promosi. Di sini saya akan ajarkan Anda untuk meminta promosi. Ini adalah langkah ketiga yang saya namakan A, ask. Kenapa? Karena kalau Anda menunggu untuk menerima, Anda menempatkan diri di posisi korban. Bisa jadi Anda tidak akan pernah terlintas di pikiran atasan Anda. Atau karena mungkin banyak sekali aktivitas di perusahaan, mungkin promosi Anda akan tertunda. Hidup ini milik siapa? Karir Anda milik siapa? Ya Anda. Jadi siapa yang bertanggung jawab untuk mengembangkannya? Ya Anda juga. Tapi sejujurnya, para pemimpin sebetulnya banyak mencari talenta yang bagus dari orang-orangnya. Dan mungkin mereka ragu untuk memilih Anda karena mereka tidak yakin Anda mau atau Anda siap. Nah, bila Anda yang proaktif, mereka pasti akan menerimanya dengan baik. Semua perusahaan yang berkembang dan punya visi ke depan, pasti ada posisi untuk orang yang sudah menunjukkan excellent dan ingin maju. Tapi saya garis bawahi sudah menunjukkan excellent ya. Bila Anda belum mencapai apa-apa dan Anda minta naik, ya saya belum yakin Anda bisa. Atau mungkin Anda sudah mencapai satu hal yang excellent, tapi habis itu biasa-biasa aja. Ya masih belum kuat. Jadi contohnya, Anda sudah menjadi excellent, dan Anda minta peluang baru. Contohnya Anda tidak yakin peluang apa yang Anda inginkan. Jadi Anda bisa bicara seperti ini ke atasan Anda. Dalam beberapa waktu ini, saya telah mencapai lebih dari ekspektasi Anda. Saya senang bekerja di sini dan saya rasa saya mau mengembangkan karir saya di sini. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa bantu lebih dari apa yang saya lakukan sekarang, tapi jika ada peluang untuk menjadi pemimpin atau dipercayakan dengan tanggung jawab yang lebih lagi, saya siap belajar dan ambil kepercayaan itu. Nah, mungkin Anda bukan tipe yang mau jadi pemimpin, tapi Anda mau naik pangkat sebagai seorang spesialis. Bisa aja Anda pakai naskah yang sama, tapi dirubah untuk mencari peluang menjadi spesialis dan bisa berkontribusi lebih luas lagi. Tentunya, kalau Anda sudah tahu posisi yang Anda inginkan dan memang ada kesempatan di situ, Anda bisa langsung meminta posisi yang spesifik seperti itu.
Bicarakan ini dengan atasan Anda di waktu yang cocok. Jangan pas lagi sibuk atau tidak konsen. Bawa data-data pencapaian Anda. Jangan harap dia hafal semua itu, semua data dari karyawan. Ingat, Anda yang bertanggung jawab untuk marketing Anda sendiri. Mungkin Anda akan langsung diberikan posisi dalam 1 bulan yang datang. Mungkin ada organisasi yang butuh waktu karena harus memindahkan beberapa orang. Mungkin seperti kasus saya yang dulu, perusahaan harus membuat posisi baru. Mungkin atasan Anda setuju, tapi perlu bukti yang lebih. Dan memberikan Anda target yang lebih menantang dengan janji bila Anda bisa mencapainya dan membuktikannya, baru Anda diberikan promosi tersebut. Ada beberapa atasan yang menguji komitmen Anda, menguji drive Anda. Tinggal Anda mau menerima ujian itu bagaimana. Lama, terus Anda pergi, atau Anda merasa down dan kehilangan semangat, itulah yang mau diuji. Ingat, kalau Anda lulus ujian, mereka akan mempercayakan sesuatu yang lebih besar kepada Anda. Wajar aja dong kalau mau diuji dulu. Bila Anda sudah menunjukkan banyak yang excellent, kemungkinan besar ujian itu sedikit, atau bahkan seperti kasus saya, tidak ada. Tapi setiap kasus beda. Yang penting, Anda cari waktu yang tepat. Siapkan data performance Anda, dan mintalah dengan sopan untuk diberikan peluang sesuai dengan kemauan Anda. Silakan jawab pertanyaan di akhir bab ask untuk mengenal peluang untuk diri Anda sendiri. Nah, yang terakhir dari deal adalah L, yaitu lead. Jadi kalau Anda sudah diberikan peluang baru, jadilah seorang pemimpin. Maksud saya dalam arti role model, panutan. Tidak semua orang bakat jadi pemimpin untuk karyawan. Dan mungkin Anda pun tidak berminat memanage orang lain. Di sini, saya maksudnya jadi pemimpin untuk lingkungan Anda sendiri. Contohnya, bila lingkungan Anda yang baru penuh dengan orang yang suka komplain, Anda sendiri tidak ikut komplain, tapi menunjukkan Anda bisa perform dan mencari solusi. Contoh lain, mungkin di lingkungan baru orang sering telat. Ya, Anda tetap on time. Kenapa Anda melakukan itu? Pertama, jangan sampai standar excellence Anda turun gara-gara mereka di lingkungan Anda. Kalau Anda punya standar yang tinggi, maintain standar Anda. Pelan-pelan lingkungan akan mengikuti Anda. Kedua, atasan Anda juga melihat apakah Anda berhenti di satu promosi saja, apakah Anda bisa terus sukses, atau mentok setelah dinaikin pangkat sekali. Bila Anda terus menunjukkan keunggulan, Anda terus bisa minta untuk mendapatkan peluang baru. Tapi kalau Anda jadi biasa-biasa saja, ya sudah, dari situ udah kelihatan kemampuan Anda memang sudah mentok. Jadilah orang yang dipandang dimanapun Anda berada. Bukan sombong ya, tapi maksudnya dipandang sebagai inspirasi. Karena banyak orang yang perlu inspirasi untuk memperbaiki hidupnya mereka sendiri. Dengan tidak sengaja, mungkin Anda telah membantu mereka. Jangan kaget kalau nanti ada orang yang datang ke Anda dan berkata, Anda menginspirasi saya. Karena saya lihat Anda, saya jadi terinspirasi menjadi orang yang lebih baik. Salah satu karyawan saya sekarang sudah menjadi general manager di Cina untuk sebuah perusahaan multinasional. Karirnya sudah naik jauh dan dia selalu berterima kasih ke saya untuk inspirasi yang saya berikan. Sebetulnya saya juga bingung kadang-kadang, kenapa sampai segitunya? Tapi kita tidak pernah akan tahu sejauh mana hidup kita bisa menjadi panutan untuk orang lain. Yang penting, kita tidak hidup sia-sia. Hidup kita berarti. Mungkin itulah intinya kenapa saya menulis buku ini. Karena saya ingin Anda hidup berarti. Belum tentu Anda ingin menjadi inspirasi orang lain. Tapi apakah Anda mau potensi Anda diekspresikan sebelum akhir hidup Anda? Sering saya lihat karyawan yang, maaf ya, buang waktu. Kerjanya cuma komplain, usaha setengah-setengah, ngeluh tentang bos, ngeluh tentang gaji. Aduh, saya kasihan sebetulnya. Soalnya di masa depan, dia hanya mengasah talenta mengeluh. Dan apa yang dia dapatkan dengan mengeluh? Mindset yang negatif, karir nggak kemana-mana. Siapa yang mau promosikan orang yang pintar mengeluh? Dan setelah dia pintar mengeluh, tuannya mau jadi apa? Dia akan diingat bukan untuk kontribusinya, tapi untuk keluhannya. Anaknya belajar mengeluh dari dia. Nah, itu yang saya mau hentikan. Saya ingin lihat karyawan sadar bahwa Anda tidak usah menjadi pengusaha untuk bekerja untuk diri sendiri. Di dalam karir Anda pun,
Anda sebetulnya sudah bekerja untuk diri Anda sendiri. Ya, Anda digaji dari perusahaan orang lain, tapi ambisi Anda milik Anda sendiri. Dengan mindset itu, Anda akan punya drive lebih untuk mencapai sesuatu yang besar dalam hidup dan keluarga Anda. Di ACSJ pun, Anda bukan bekerja demi bos atau demi owners. Anda bekerja demi impian Anda sendiri. Kita di sini hanya mendukung Anda, mentraining Anda, mengasah Anda, agar Anda semakin tajam dan semakin menjadi orang yang berguna. Bagi siapa? Bagi lingkungan dan keluarga Anda. Semoga Anda terus berkarya dan menggali potensi Anda sepenuhnya. Ayo, tunjukkan minimum 110%-nya Anda. Kami dukung Anda.